Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ahmad Busairi. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS di Bisnis Big Data. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait tugas UAS pada semester ini. Mohon izin untuk share screen, Bapak. Baik, ini dia uh, presentasi kami yang berjudul Optimalisasi Penanganan Pasien Darurat, yaitu integrasi aplikasi e-health yang bernama Sehat Kita dan manajemen Big Data untuk sektor kesehatan suburban yang disusun oleh saya sendiri, Arganet Teja Prakoso, rekan saya Siti Wayu Lestari, lalu rekan saya Rian Pratama, dan Muhammad Alwi Hafiz. Pada mata kuliah Bisnis Big Data oleh dosen pengajar Bapak Insinyur Ahmad Kusairi, MKOM CDS IPM Asian Eng. Baik, langsung saja kita lanjutkan pada bab pertama, yaitu pendahuluan dengan yang berisi latar belakang transformasi digital layanan kesehatan gawat darurat dan tantangan kesehatan di area suburban kali ini, yaitu adanya kesenjangan informasi atau information asymmetry, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap ketersediaan tempat tidur atau bed UGD secara real time. Lalu yang kedua adalah birokrasi konvensional, yaitu pendaftaran manual memicu antrean yang panjang dan mengancam golden period pasien kritis. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketiadaan rekam medis yang cepat, yaitu petugas medis UGD sering menerima pasien tanpa riwayat medis atau alergi obat yang akurat. Lalu yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penulisan kali ini adalah konsep e-health, yaitu bagaimana aplikasi Sehat Kita menjawab tantangan darurat medis di wilayah suburban secara proaktif. Lalu yang kedua adalah tentang peran Big Data, yaitu pemanfaatan karakteristik velocity, veracity, dan volume dalam ekosistem layanan kesehatan digital. Lalu CRISPM-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu implementasi metodologi data mining dan rapid miner untuk permodelan prediktif operasional Vaskes. Baik, selanjutnya slide yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Siti Wahyu Lestari. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan dan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teoritis e-health, big data, dan metodologi CRISP-DM. Nah, konsep e-health dan golden period. E-health dan rekam medis elektronik IKA yang aman untuk mendigitalkan rekam medis, telemedicine, dan antrian terkomputerisasi. Kemudian golden period yaitu jendela waktu kritis atau menit pertama hingga 1 jam pasca insiden di mana intervensi medis memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga ialah eliminasi hambatan birokrasi, yaitu mencegah penundaan fatal akibat pencatatan fisik dan spekulasi rujukan rumah sakit. Selanjutnya yaitu tentang big data dan platform rapid manner. Yang pertama, kita akan membahas volume dan velocity. Volume data masif dari jutaan pengguna dan kecepatan aliran data real-time atau sensor GPS dan status bed UGD. Yang kedua, yaitu veracity atau keandalan, memastikan kualitas data rekam medis yang akurat, berbasis noise, dan aman untuk menghindari medical error.
Yang ketiga yaitu Rapid Miner GUI, yaitu platform visual drag and drop yang memudahkan perancangan model prediktif tanpa coding rumit. Selanjutnya yaitu kerangka kerja GRSIP-DM. Yang pertama yaitu Business Understanding, yaitu menentukan pencegahan overkapasitas dan triase otomatis. Yang kedua, data understanding dan NPREG, yaitu eksplorasi data, pembersihan nilai kosong, dan integrasi tabel log. Yang ketiga yaitu modeling dan evaluation, yaitu decision tree untuk klasifikasi triase dan evaluasi confusion metric. Yang keempat yaitu deployment, yang merupakan implementasi langsung ke back-end aplikasi sehat kita. Nah, di samping ini merupakan contoh tampilan aplikasi sehat kita, di mana kita bisa melihat jumlah pasien, kemudian feedback pasien secara detail, kemudian ada rata-rata kunjungan pada klinik, pada antar klinik, dan yang ketiga adalah rata-rata waktu tunggu di klinik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rian Pratama. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai arsitektur dan fitur utama dari aplikasi Sehat Kita. Aplikasi Sehat Kita ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan untuk mempercepat layanan. Yang pertama, yaitu triase mandiri dan pendaftaran online. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat memasukkan data input gejala via aplikasi agar sistem dapat memberikan rekomendasi penanganan awal secara tepat. Selanjutnya, yang kedua, dashboard bed real time dan tombol SOS. Fitur ini dapat memberikan transparansi ketersediaan bed di UGD dan ICU, serta mentransmisikan koordinat GPS yang presisi, beserta rekam medis dasar ketika tombol SOS ditekan. Selanjutnya, bisa ke slide selanjutnya, yaitu terkait skenario penggunaan pada studi kasus Pak Budi. Mari kita lihat studi kasus implementasi nyata pada Pak Budi. Pak Budi berusia 45 tahun dengan riwayat penyakit hipertensi, mengalami nyeri dada akut di malam hari. Istrinya lalu menekan tombol SOS di aplikasi Sehat Kita. Sistem ini secara otomatis merutekan ambulan terdekat dengan bed UGD kosong. Dokter jaga juga menerima data medis sebelum pasien tiba, memastikan golden period terjaga dengan sempurna. Selanjutnya, evaluasi kinerja fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi Sehat Kita. Berdasarkan evaluasi kinerja fasilitas kesehatan, adopsi aplikasi ini menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan dari berbagai sektor. Yang pertama, waktu tanggap darurat atau response time terpangkas drastis dari 50 menit secara manual menjadi 12 sampai 15 menit menggunakan aplikasi Sehat Kita. Ya, dan yang kedua, waktu tunggu antrian Fastcash menjadi 15 sampai 20 menit secara digital dengan tingkat akurasi rekam medis mencapai 95% presisi. Selanjutnya dari sisi manajerial, sistem juga menyediakan dashboard Fastcash untuk operasional real time rekam medis digital untuk eliminasi human error, desentralisasi ambulans melalui penempatan titik siaga strategis, serta analisis prediktif dan occupancy rate atau BOR menggunakan model time series dan regresi ganda. Adopsi aplikasi Sehat Kita berhasil memangkas waktu tanggapan darurat secara dramatis serta mendongkrak keandalan rekam medis hingga 95%. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Alwi Hafiz.
Boleh slide selanjutnya. Berikut adalah analisis prediktif bed occupancy rate. Di atas adalah diagram tentang model time series dan regresi ganda memprediksi fluktuasi okupansi bed UGD secara akurat berdasarkan tren musiman dan historis. Boleh slide selanjutnya. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu poin pembahasan yang pertama, transformasi e-health melalui aplikasi Sehat Kita sukses memotong birokrasi dan mengamankan golden period pasien di wilayah suburban. Yang poin kedua, efisiensi metrik kunci terbukti melalui pemangkasan waktu tanggap darurat dan pencapaian akurasi rekam medis sebesar 95%. Dan poin yang ketiga, kekuatan big data dan KRIS-DM memungkinkan manajer Vaskes mengubah rimba data transaksional menjadi wawasan prediktif yang akurat melalui pemanfaatan rapid manner. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.